warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku sekalian, dalam kesempatan ini, dalam pelajaran pendidikan anti korupsi, kita akan membahas tentang tanggung jawab. Tanggung jawab sendiri, mungkin selama ini kita tidak tahu apa itu tanggung jawab. Yang kita tahu adalah kata daripada tanggung jawab. Contohnya, kamu harus bertanggung jawab. Oh iya Pak, saya harus bertanggung jawab. Nah, kita bisa mengatakan tanggung jawab, tetapi kita tidak tahu arti tanggung jawab itu sendiri. Nah, dalam kesempatan ini dengan tema tanggung jawab, kita akan mengetahui apa itu tanggung jawab, jenisnya tanggung jawab. Yang pertama, tanggung jawab itu sendiri adalah melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh hingga tuntas, dan jika terjadi apa-apa, kamu boleh dituntut, disalahkan, atau diperkarakan. Itu adalah pengertian daripada tanggung jawab. Tanggung jawab itu berarti kita melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh hingga tuntas, jangan setengah-setengah, dan jika terjadi apa-apa dengan pekerjaan kita bisa dituntut dan bisa disalahkan atau diperkerahkan. Itu pengertian daripada tanggung jawab. Nah, di sini tanggung jawab itu ada dua. Tanggung jawab pertama yaitu tanggung jawab perorangan atau tanggung jawab pribadi atau tanggung jawab secara individu. Yang kedua adalah tanggung jawab kelompok. Tanggung jawab individu adalah berarti dia melakukan pekerjaannya dengan sendiri. Pekerjaan sendiri, melakukan aktivitas itu sendiri. Yang kedua, secara kelompok. Berarti kita mengerjakan pekerjaan itu secara kelompok atau bersama-sama. Nah, di sini pun bentuk-bentuk tanggung jawab itu sangat banyak. Ada 4. Yang pertama adalah tanggung jawab sebagai individu. Yang kedua, tanggung jawab sebagai umat beragama. Yang kedua adalah tanggung jawab sebagai umat beragama. Yang ketiga, tanggung jawab sebagai siswa. Yang terakhir, yang keempat adalah tanggung jawab terhadap negara. Itu adalah bentuk-bentuk tanggung jawab yang akan kita pelajari pada bab tanggung jawab ini. Yang akan kita bahas pertama adalah tanggung jawab sebagai individu. Kita bahas ini ya. Tanggung jawab sebagai individu adalah seorang anak manusia yang dilahirkan oleh ibunya ke dunia. Ini mempunyai tanggung jawab sebagai berikut. Kita manusia mempunyai tanggung jawab terhadap diri kita sendiri, yaitu adalah merawat diri sendiri. Kita mempunyai tanggung jawab untuk merawat diri kita sendiri. Tubuh kita ini adalah pemberian dari Tuhan yang Maha Kuasa. Dapat dikatakan pertanggungjawaban kalau kita merawatnya dengan baik. Contohnya seperti mandi pagi dan sore, olahraga setiap akhir pekan ya, dan makan makanan yang sehat, serta merawat kesehatan, kebugaran badan dan jasmani. Itu tanggung jawab secara individu. Yang pertama tadi adalah merawat diri sendiri. Tanggung jawab individu ada juga berbakti kepada orang tua. Nah, ini ya, berbakti kepada orang tua. Ibu dan ayah adalah orang pertama kali ya yang harus kita hormati setelah kita menghormati atau menyembah Tuhan yang Maha Kuasa. Bagaimana kita tanggung jawab kepada orang tua? Kita harus tidak boleh malas apa yang disuruh orang tua. Kita harus mengikuti apa kata orang tua semasa kata orang tua itu baik untuk kita dan untuk masa depan kita. Berbakti kepada orang tua itu banyak. Salah satunya adalah menjadi yang terbaik di sekolah. Itu juga termasuk berbakti kepada orang tua. Bisa membanggakan orang tua juga itu adalah contoh berarti bertanggung jawab kepada orang tua. Yang kedua, tanggung jawab sebagai umat beragama. Nah, di sini manusia diciptakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi, kewajiban manusia itu adalah menyembah yang Maha Mencipta. Kalau kita tidak menyembahnya, maka kita tidak bertanggung jawab sebagai umat beragama. Contohnya, dalam ini, tanggung jawab sebagai umat beragama adalah
menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Itu dua kata, menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Namun dalam artian sangat luas. Menjalankan perintahnya apa? Kita mengerjakan ibadah, ya, mengerjakan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, dan menjauhi segala larangannya. Larangannya banyak. Kita tidak boleh meminum minuman keras, tidak boleh memakai narkoba, tidak boleh mencuri. Itu tanggung jawab kita terhadap agama. Selanjutnya, tanggung jawab sebagai siswa. Kita mungkin sudah tahu semua, sebagai siswa itu mempunyai tanggung jawab. Yang pertama adalah tanggung jawab siswa itu adalah belajar. Kita harus belajar setiap hari supaya cita-cita kita tercapai. Jangan kita bermalas-malasan di rumah, jangan kita main handphone terus di rumah, di sekolah kita main. Niatnya ke sekolah itu tolong dirubah. Yang biasanya niatnya pergi ke sekolah, nah mulai saat ini tolong dirubah niatnya, pergi belajar ke sekolah, ya. Pergi belajar ke sekolah dengan pergi ke sekolah itu berbeda. Kalau pergi sekolah bisa siang hari, bisa juga malam kan pergi ke sekolah. Tetapi kalau belajar ke sekolah itu harus sesuai dengan jadwalnya. Kalau kita pagi ya belajarnya di waktu pagi. Yang terakhir, yang keempat ini tanggung jawab terhadap negara kita. Negara kita adalah Indonesia. Kita warga negara Indonesia. Kita harus cinta terhadap negara kita. Kita harus mencintai produk-produk yang ada di dalam Indonesia. Kita tidak boleh mencintai produk yang luar negeri, boleh, tetapi jangan lebih daripada mencintai produk kita sendiri. Maka ada pepatah mengatakan, cintailah produk-produk Indonesia. Contohnya seperti gini. Jika seorang musuh kita, jika kita diserang oleh musuh dari luar negeri, kita wajib membela negara kita walaupun harus menumpahkan darah, jiwa dan raga kita. Kita wajib untuk memperjuangkan keutuhan negara Republik Indonesia. Itu yang pertama contohnya. Yang kedua adalah jika kekayaan kita diambil, ya, dan budaya kita diambil oleh negara lain, dicomot oleh orang lain, diklaim oleh negara lain, kita wajib untuk kita bertanggung jawab untuk mempertahankan budaya kita bagaimanapun caranya. Itu adalah tanggung jawab. Nah, di sini mungkin nanti ada pertanyaan pada pertemuan berikutnya dan juga ada soal-soal pada berikutnya. Namun pada kesempatan kali ini Bapak cukupkan sampai di sini dulu. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.